kualitatif mungkin cukup bervariasi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Bagian metode sedianya juga memasukkan komentar-komentar tentang hasil tulisan akhirnya. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif. Tahun-tahun lamanya para penulis proposal terus berusaha membahas karakteristik penelitian kualitatif untuk memastikan legitimasi dan pihak fakultas serta pembaca. Saat ini pembahasan semacam itu sudah jarang dijumpai dalam literatur. Bahkan sekarang ada beberapa konsensus yang telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam penelitian kualitatif. Untuk itulah saran saya bagi para penulis proposal yang ingin merancangkan bagian karakteristik penelitian ini di antara lain. Yang pertama, amatilah apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pembaca proposal Anda. Identifikasilah apakah pembaca sudah banyak mengetahui penelitian kualitatif sehingga bagian ini tidak begitu menarik bagi mereka. Yang kedua, jika Anda ragu-ragu atas pengetahuan mereka, jelaskan karakteristik dasar penelitian kualitatif dan proposal Anda. Dan jika memungkinkan, bahwa sebuah artikel jurnal atau studi kualitatif baru-baru ini sebagai contoh untuk mengilustrasikan karakteristik tersebut. Apabila Anda menyajikan karakteristik yang sebelumnya disebutkan, untungnya saat ini terdapat kesepakatan umum tentang karakteristik pokok mendefinisikan penelitian kualitatif. Sejumlah penulis teks menyampaikan pernyataan ini seperti Carswell 2013, Hatch 2002, serta Marshall dan Rosman pada 2011. Lingkungan alamiah atau nature setting para peneliti kualitatif cenderung bukan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Peneliti kualitatif tidak membawa individu-individu ini dalam laboratorium atau dalam situasi yang telah disetting sebelumnya. Tidak pula membagikan instrumen-instrumen kepada mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan perbincangan langsung pada orang-orang yang melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural inilah yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif. Dalam lingkungan yang alamiah, para penelitian kualitatif melakukan interaktif face-to-face sepanjang penelitian. Selanjutnya, peneliti sebagai instrumen kunci, research as key instrument. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Mereka bisa saja menggunakan protokol sejenis instrumen untuk mengumpulkan data, tetapi diri mereka lah yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Mereka pada umumnya tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain. Beragam sumber data, multiple source of data. Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna dan mengolah ke dalam kategori atau tema melintasi semua sumber data. Analisis data induktif dan deduktif. Pada para peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan temanya dari atas ke bawah. Ulangi, dari bawah ke atas induktif, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh. Kemudian secara deduktif, para peneliti melihat kembali data mereka dari tema-tema untuk menentukan apakah lebih banyak bukti dapat mendukung tema dan apakah mereka perlu menggabungkan informasi tambahan. Dengan demikian, ketika proses dimulai secara induktif, pemikiran deduktif juga berperan penting ketika analisis bergerak maju. Makna dari partisipan mining dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti atau penulis lain dalam literatur.
Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan kami. Pak, dari rancangan yang berkembang. Saya lanjut ya. Ya, belum Pak, silakan. Rancangan yang berkembang image design bagi para peneliti. Proses penelitian selalu dinamis. Hal ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak bisa dipatuhi secara ketat. Semua tahap dalam proses ini bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan bisa saja berubah, strategi data juga bisa diganti, dan individu-individu yang diteliti serta lokasi-lokasi yang juga bisa berubah sewaktu-waktu. Gagasan utama dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah mengkaji masalah atau isu dari para partisipan dan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah tersebut. Refleksivitas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merefleksivitas bagaimana peran mereka dalam penelitian dan latar belakang pribadi, budaya, dan pengalamannya membentuk interpretasi seperti tema-tema yang mereka kembangkan dan makna-makna yang mereka anggap sebagai sumber data. Aspek metode ini lebih dari orientasi dan nilai yang berkembang dalam penelitian. Tetapi bagaimana latar belakang peneliti sebelumnya dapat membentuk arah penelitian. Next. Pak Tias. Bisa dibantu halaman selanjutnya. Pandangan menyeluruh holistic account, para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau masalah yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha pelaporan perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum membuat sketsa atau gambar dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai yang bersumber yang besar yang muncul. Untuk peneliti kualitatif diharapkan akan membantu mereka membangun gambar holistik, misalnya di Kroll dan Brown tahun 1992. Selain referensi utama di atas, penelitian kualitatif juga memiliki rancangan penelitian yang spesifik. Perencanaan ini terutama terkait dengan penelitian data, analisis data, dan laporan, tetapi tetap berasal dari berbagai disiplin dan terus berkembang dinamis sepanjang program penelitiannya, misalnya jenis masalah, masalah etis, dan lain-lain. Ada banyak rancangan kualitatif yang sudah dibahas, seperti 28 pendekatan yang pernah diidentifikasi oleh tes tahun 1990, 22 jenis dalam konsep pohonnya Walcott tahun 2009, dan 5 pendekatan kualitatif oleh Criswell tahun 2013. Marshall dan Rosman tahun 2011 membahas 5 jenis perbedaan yang umum pada penulis. Seperti yang disebutkan dalam bab 1, sumber informasi agar peneliti kualitatif memilih antara beberapa kemungkinan, seperti naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan ground theory. Kami memilih strategi ini karena kelimanya cukup populer dalam ilmu kesehatan dan sosial saat ini. Strategi lain juga sudah banyak dibahas secara meyakinkan dalam buku-buku kualitatif, seperti penelitian tindakan partisipatoris atau Kemi and Wilson tahun 1998 atau analisis wacana CIK tahun 2004. Dalam rancangan tersebut, para peneliti dapat mengkaji individu-individu dengan naratif atau fenomenologi, eksplorasi program, aktivitas, dan peristiwa, dengan studi kasus atau teori dasar, atau perilaku-perilaku berbagi budaya dari individu atau kelompok tertentu dengan etnografi. Pak Selamat, tolong ditampilkan yang berinisial. Yang berikut.
Sebentar Pak Abgar, yang dari itu ya, dari kantor minta di-share tadi sudah. Oke, baik. Sekretariat tolong di-share. Bentar, Bang. Oke. Pak Tias ini ya? Ini udah kayaknya. Halaman 8 kalau tidak salah tadi. Iya, 8. Oke, lanjut ya. Ini sudah. Pak Bahar, silakan Pak Bahar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Pandangan menyeluruh hosting account. Para peneliti kolektif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau masalah yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha pelaporan perspektif, pengidentifikasian, faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum membuat sketsa atas gambar dapat membuat sebuah model visual dari berbagai aspek mengenai yang besar yang muncul. Untuk peneliti kualitatif diharapkan akan membantu mereka membangun gambaran holistik. Misalnya Krusell dan Brown tahun 1992. Selain rancangan kualitatif, selain referensi utama di atas, penelitian kualitatif juga memiliki rancangan penelitian yang spesifik. Perencanaan ini terutama terkait dengan penelitian data, analisis data, dan laporan, tetapi tetap berasal dari berbagai disiplin dan terus berkembang dinamis sepanjang program penelitian. Misalnya jenis masalah, masalah etnis, dan lain-lain. Ada banyak rancangan kualitatif yang sudah dibahas, seperti 28 pendekatan yang pernah diidentifikasi oleh tes tahun 1992. Sepertinya ini sudah ini. Next. Ya, ini tadi sudah dibaca ulang. Oke, ini yang. Oke. Rancang, ya, saya lanjut.
Dalam menulis prosedur penelitian untuk proposal kualitatif, pertimbangkan tip penelitian berikut ini. Jelaskan rancangan-rancangan yang akan Anda gunakan dan berikan pustaka yang membahas pendekatan tersebut. Sajikan sejumlah informasi historis mengenai rancangan penelitian yang akan Anda terapkan, misalnya asal mulanya, penerapannya, dan definisi ringkasnya. Lihat bab 1 tentang penelitian rancangan kualitatif. Jelaskan mengapa strategi tersebut sesuai arah untuk digunakan dalam penelitian Anda. Jabarkan pula bagaimana penggunaan strategi tersebut dapat menentukan banyak aspek proses rancangan, misalnya problem, rumusan masalah, cara belajar data, langkah analisis data, dan narasi atau laporan akhir. Peran peneliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian kualitatif atau penelitian interpretatif yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan partisipan. Keterlibatan ini yang menentukan masalah-masalah etis dan pribadi dalam penelitian kualitatif. Locke Silverman 2007. Dengan keterlibatannya dalam penelitian seperti ini, peneliti kualitatif berperan untuk mengidentifikasi bias, nilai, dan status sosial ekonominya yang bisa saja turut membentuk interpretasi media selama penelitian. Selain itu, peneliti kualitatif juga memasukkan entry dalam lokasi penelitian dan masalah-masalah yang bisa secara fleksif, seperti jenis kelamin, sejarah, kebudayaan, dan muncul saja tiba-tiba. Tuliskanlah pernyataan tentang pengalaman masa lalu, masalah penelitian, atau dengan partisipan atau pengaturan yang membantu memahami hubungan antara peneliti dan penelitian. Pengalaman ini dapat ikut serta dalam ranah latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja, atau budaya, ras, status sosial, ekonomi, atau demografi lain yang langsung mengaitkan peneliti ke penelitian. Kemudian, jelaskan tentang bagaimana pengalaman ini dapat membentuk interpretasi yang dibuat peneliti selama penelitian. Misalnya, pengalaman yang dapat menyebabkan peneliti mendasarkan pada tema tertentu secara aktif mencari bukti untuk mendukung cara mereka dan membuat pendapat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang lokasi penelitian atau partisipan. Berikan komentar tentang hubungan antara peneliti dan partisipan, dan berilah keterangan mengenai lokasi penelitian yang mungkin selalu mempengaruhi interpretasi peneliti. Penelitian Background Glass and von Peskin 1802 menunjukkan atas strategi pengolahan, mitra atau penelitian peneliti. Tugas ini seringkali mengharuskan peneliti terlibat dalam kompromi tertentu untuk mengungkap informasi dan tidak membicarakan isu-isu kekuasaan. Ketika peneliti mengumpulkan data di tempat kerjaannya sendiri, atau ketika peneliti memiliki peran yang lebih tinggi yang dapat berpartisipasi, informasi menjadi nyaman dan mudah untuk dikumpulkan, tetapi mungkin bukan merupakan informasi yang akurat dan dapat berperan sebagai peneliti dan partisipan. Jika penelitian di halaman belakang akan digunakan, maka peneliti bertanggung jawab untuk menunjukkan bagaimana data tersebut tidak mengalami gangguan dan bagaimana informasi tidak akan menempatkan partisipan atau peneliti pada posisi yang berisiko. Selain itu, berbagai strategi validasi diperlukan untuk menunjukkan akurasi informasi. Jelaskan langkah-langkah yang Anda lalui dalam memperoleh izin dari Dewan Pertimbangan Institusional, Institution Review Board atau IRB, untuk memproteksi hak-hak partisipan. Dalam lampiran, sajikanlah surat persetujuan atau surat izin dari IRB dan jelaskan proses memperoleh proses izin tersebut. Jelaskanlah langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh izin dalam penelitian para partisipan dan lokasi penelitian. Marshall and Rosman 2011. Peneliti perlu memiliki akses untuk meneliti dan mengarsip lokasi penelitian dengan cara berusaha mendapatkan izin dari petugas keamanan atau individu-individu tertentu yang memiliki akses ke lokasi tersebut dan memberikan izin penelitian. Proposal ringkas mungkin perlu dibuat untuk dijadikan sebagai pertimbangan kepada pihak keamanan. Bogdan dan Bilken tahun 1992.
menjelaskan beberapa hal yang dapat dibahas dalam proposal untuk keperluan izin. Misalkan, mengapa lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di lokasi tersebut selama penelitian, apakah peneliti akan mengganggu lingkungan sekitar, bagaimana melaporkan hasil penelitian, apa yang dapat diperoleh pihak keamanan dari penelitian ini. Berikan penjelasan mengenai masalah-masalah etis yang mungkin muncul, lihat bab 3. Untuk masalah-masalah etis ini, jelaskan bagaimana Anda mengantisipasinya. Misalnya, ketika sedang meneliti topik yang sensitif, penting merahasiakan nama orang-orang, lokasi, atau aktivitas kegiatan tertentu. Dalam hal ini, proses menjaga kerahasiaan informasi juga perlu dibahas dalam proposal penelitian. Next. Proses pengumpulan data. Penjelasan tentang peran penelitian akan membantu menentukan penjelasan masalah yang mungkin tumbuh dalam proses pengumpulan data. Langkah pengumpulan data meliputi pembatasan penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi visual, dan upaya merancang protokol pencatatan atau pencatatan informasi. Identifikasi situs atau individu yang sengaja dipilih dalam proposal penelitian. Ide di balik penelitian kualitatif adalah dengan sengaja memilih partisipan dan lokasi dokumen atau materi visual penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat sedikit kebutuhan untuk pengambilan sampel secara acak atau pemilihan acak dari partisipan dan lokasi penelitian yang biasanya terjadi dalam penelitian kuantitatif. Pembahasan partisipan dan 10 question penelitian tersebut mencakup 4 aspek yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman 1994, yaitu setting atau lokasi penelitian, aktor atau siapa yang akan diamati atau diwawancara, event atau kejadian apa yang dirasakan oleh para aktor, siapa yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi, dan proses atau sifat peristiwa yang dirahasiakan oleh para pelaku di lokasi penelitian. Next. Topik terkait bisa berupa jumlah lokasi serta jumlah peserta yang akan terlibat dalam penelitian Anda. Terlepas dari rendahnya angka yang menjadi ciri penelitian kualitatif, berapa banyak situs dan partisipan yang harus Anda miliki? Pertama-tama, tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, meskipun saya telah menyatakan Criswell 2013 bahwa ukuran sampel tergantung pada desain kualitatif yang digunakan, misalnya etnografi atau studi kasus. Dari tinjauan saya terhadap banyak studi kualitatif, saya menemukan penelitian naratif yang melibatkan 1 atau 2 individu. Fenomenologi umumnya terdiri dari 3 sampai 10 peserta ground theory, 20 sampai 30 etnografi untuk mempelajari kelompok budaya tertentu dengan sejumlah artefak, merancang penelitian wawancara, observasi, dan studi dapat kasus yang mencakup kasus-kasus. Ini satu pendekatan untuk masalah ukuran sampel. Pendekatan lain juga dapat digunakan. Gagasan saturasi atau kejenuhan berasal dari ground theory. Chairman 2006 menyatakan bahwa berhenti mengumpulkan data-data ketika kategori atau tema terpenuhi. Ketika mengumpulkan data, segera yang tidak lagu mencetuskan gagasan baru atau 4 mengumpulkan sifat-sifat baru. Ini agak ketindih sini. Oke, next. Jelaskan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian dalam kebanyakan penelitian kualitatif mengumpulkan beragam jenis data yang manfaatnya mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Prosedur data penelitian kualitatif dengan 4 jenis strategi kelemahan sepertinya ditunjukkan dalam tabel 9.2. Observasi kualitatif. Observasi kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi-struktur, misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai partisipan, non-partisipan utuh. Pada umumnya, observasi ini bersifat open-ended, dan di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan
yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. Dalam wawancara kualitatif, peneliti wawancara melakukan wawancara tatap muka atau berhadapan-hadapan langsung dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat wawancara kelompok fokus dalam kelompok tertentu. Next. Yang terdiri dari 6 sampai 8 partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, satu-satu terstruktur dalam kurung, dan bersifat terbuka open-ended, yang dirancang tanpa pengawasan pandangan dan opini partisipan. Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif atau dokumen ini bisa berupa dokumen publik, misalnya koran, makalah, laporan kantor, maupun dokumen pribadi, misalnya buku harian, diare, surat atau email. Kategori terakhir dari data kualitatif adalah materi audio dan visual kualitatif. Materi audio dan visual data ini bisa berupa foto, objek seni, rekaman video, atau segala jenis suara, bunyi. Sistem tata cara dan kreatif yang masuk ke dalam kategori etnografi visual, PING 2001, dan juga mencakup kisah hidup, metafora, visual naratif, dan arsip digital, Klendin 2007. Dalam pembahasan tentang bentuk-bentuk data, bahaya dengan detail tentang jenisnya dan argumen-argumen tentang kekuatan dan kelemahan setiap jenis penelitian. Sertakan pula strategi-strategi data lain di luar observasi dan wawancara yang biasa. Strategi-strategi yang biasa seperti ini tidak hanya memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang penting yang mungkin luput dari observasi dan wawancara, tetapi juga akan tertarik pada proposal yang diajukan. Misalnya, amatilah sejumlah pendekatan data dalam tabel 9.3 yang mungkin bisa Anda gunakan. Dari tabel ini diharapkan Anda mampu membuka lebih luas terhadap kemungkinan pendekatan lain, misalnya dengan mengumpulkan bunyi atau rasa, atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan partisipan untuk membangkitkan komentar mereka selama wawancara. Teman kelompok ada yang mau lanjut? Ibu Dia? Ya, baik. Oke, makasih. Terima kasih. Izin Pak Arisanto, saya lanjutkan. Prosedur data perekaman. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti merencanakan perencanaan pendekatan untuk merekam data penelitian. Proposal seharusnya mengidentifikasi data apa yang akan digunakan dan prosedur apa yang akan digunakan untuk merekam data tersebut. Rencanakan untuk mengembangkan dan menggunakan protokol untuk merekam observasi dalam penelitian kualitatif. Peneliti seringkali terlibat dalam banyak observasi selama penelitian, dan selama observasi ini peneliti